Assalamualaikum. Halo, namaku Nisa. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang mahasiswi Indonesia berhijab di Paris, Laila, menghadapi ujian besar ketika keyakinannya dipertanyakan dunia. Namun melalui doa dan keberanian, ia menjadi simbol perdamaian yang mengubah cara pandang banyak orang tentang toleransi dan iman. Sebelum kita mulai, silahkan tulis solat di kolom komentar agar kita mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku selalu bermimpi bisa belajar di Paris, kota cahaya yang penuh sejarah dan keindahan. Ketika akhirnya aku diterima di Universitas Sorbonne untuk menempuh studi sastra Prancis, rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun, tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa mimpi itu juga bisa membawa ujian yang begitu berat. Namaku Laila. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa, Indonesia. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Aku selalu merasa damai ketika berdoa atau membaca Al-Quran. Saat aku memutuskan untuk berhijab sepenuhnya, termasuk memakai cadar, banyak orang di sekitarku yang terkejut. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku tempuh untuk mendekatkan diri kepadanya. Paris bukanlah tempat yang ramah bagi seseorang sepertiku. Di sini, orang-orang sering memandangku dengan rasa penasaran, bahkan curiga. Ada yang berbisik-bisik ketika aku lewat, ada yang memotret diam-diam, dan ada yang langsung mengalihkan pandangan mereka seolah aku membawa penyakit menular. Tapi aku mencoba tetap tegar. Aku yakin, Allah tidak akan meninggalkanku. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil bersama teman sekamarku, Amelie. Dia adalah gadis Prancis asli, berambut pirang dan bermata biru, dengan kepribadian yang hangat dan penuh rasa ingin tahu. Awalnya, dia tampak ragu-ragu saat bertemu denganku, tapi lama-kelamaan kami menjadi dekat. Dia sering bertanya tentang Islam, tentang hijab, dan tentang alasan aku memilih untuk memakai cadar. Aku menjelaskan semuanya dengan sabar, dan meskipun dia tidak sepenuhnya memahami, dia selalu menghormati pilihanku. Tapi hari-hari tenang itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika aku sedang berjalan pulang dari kampus, hidupku berubah selamanya. Paris di musim semi adalah pemandangan yang indah. Bunga-bunga mulai bermekaran, udara terasa segar, dan sinar matahari menyinari setiap sudut kota. Tapi bagi seseorang sepertiku, keindahan itu seringkali tertutupi oleh tatapan-tatapan yang menusuk. Hari itu, aku sedang berjalan pulang melewati jalan-jalan sempit yang dipenuhi toko-toko kecil dan kafe. Aku selalu memilih rute ini karena lebih sepi daripada jalan utama. Aku suka mendengarkan langkah kakiku sendiri di atas trotoar batu, sambil sesekali membaca doa dalam hati. Rasanya seperti meditasi kecil di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku waspada, polisi. Aku tahu aturan di Prancis melarang penggunaan penutup wajah penuh di ruang publik. Beberapa kali aku melihat wanita-wanita berhijab ditegur oleh petugas, dan aku selalu berusaha menghindari situasi seperti itu. Tapi kadang-kadang, takdir memang tidak bisa dihindari. Amelie pernah berkata padaku, "Kenapa kamu tidak mencoba melepas cadarmu saat keluar? Hanya untuk menghindari masalah." Aku tersenyum dan menjawab, "Ini bukan tentang menghindari masalah, Ame. Ini tentang keyakinan. Jika aku harus menghadapi dunia ini dengan cara yang sulit, maka biarlah. Aku percaya Allah akan selalu melindungiku." Dia hanya mengangguk. Meskipun aku tahu dia masih belum benar-benar memahami. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan perasaan ini? Bahwa cadar bukan sekadar kain, tapi simbol identitasku, perlindungan spiritualku, dan bentuk pengabdianku kepada Allah? Hari itu, aku baru saja keluar dari perpustakaan universitas. Aku sedang membaca surat Al-Ikhlas dalam hati ketika tiba-tiba aku merasakan kehadiran beberapa orang di belakangku. Langkah-langkah mereka terdengar keras, dan aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya perasaanku saja, pikirku. Tapi ketika aku melanjutkan langkah,
Aku mendengar suara keras dari salah satu pria itu. Mademoiselle, arrêtez-vous. Nona, berhenti. Aku menoleh dan melihat dua polisi berdiri di belakangku. Salah satunya tampak muda, dengan wajah yang masih polos, sementara yang lainnya adalah pria paruh baya dengan ekspresi dingin. Mereka mendekatiku dengan cepat. Vous devez enlever votre feuille, kata salah satu dari mereka dengan nada tegas. Anda harus melepas penutup wajah Anda. Aku mencoba menjelaskan. Je suis désolé, mais cela fait partie de ma faute. Maaf, tapi ini bagian dari keyakinanku. Mereka tidak mendengarkanku. Pria paruh baya itu mengulangi perintahnya, kali ini dengan nada lebih keras. Aku merasa tubuhku gemetar, tapi aku mencoba tetap tenang. Dalam hati, aku mulai membaca doa, memohon perlindungan kepada Allah. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu polisi itu, yang muda, tiba-tiba jatuh ke tanah, pingsan tanpa sebab yang jelas. Semua orang di sekitar panik. Para polisi lainnya bingung, dan kerumunan mulai berkumpul. Aku sendiri terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini jawaban dari doaku? Atau hanya kebetulan belaka? Tapi sebelum aku bisa memikirkannya lebih jauh, para polisi lainnya mulai mengamankanku. Mereka membawaku ke kantor polisi, dan dari situlah segalanya mulai berubah. Dengan dinding berwarna abu-abu pudar dan bau khas kantor polisi yang menusuk hidung. Dua polisi yang membawaku ke sini, yang lebih tua dan satu lagi yang tampak lebih muda, berdiri di depanku, menatapku dengan tatapan penuh curiga. Mereka tidak bicara banyak, hanya sesekali bergumam dalam bahasa Prancis yang cepat dan tajam. "Kenapa Anda membaca doa?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya terdengar seperti tuduhan. Aku mencoba menjelaskan, itu adalah bagian dari keyakinanku. Ketika aku merasa takut atau cemas, aku selalu berdoa kepada Allah. Tapi mereka tidak tampak puas dengan jawabanku. Polisi paruh baya itu berkata dengan nada keras, "Anda harus melepas cadar Anda sekarang juga. Ini aturan negara kami." Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukannya. Cadar ini adalah bagian dari imanku. Aku tidak berniat melanggar hukum, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan keyakinanku. Mereka saling bertukar pandang. Lalu polisi muda itu berkata, "Kami harus memeriksa Anda lebih lanjut. Ada sesuatu yang aneh tentang Anda." Aku hanya diam, hatiku berdebar kencang. Aku tahu bahwa mereka tidak akan mudah percaya padaku, tapi aku juga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di jalan tadi. Bahkan aku sendiri masih bingung. Apakah benar-benar ada hubungan antara doaku dan polisi muda itu yang tiba-tiba pingsan? Atau mungkin itu hanya kebetulan? Saat mereka meninggalkan ruangan untuk berkonsultasi dengan atasan mereka, aku duduk sendirian, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ini ujian dari Allah? Atau mungkin ini adalah caranya untuk melindungiku? Aku mencoba mengingat kembali saat-saat ketika polisi muda itu jatuh pingsan. Aku sedang membaca surat Al-Falaq dalam hati, memohon perlindungan dari segala kejahatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tapi apakah mungkin doa itu memiliki kekuatan yang begitu besar hingga membuat seseorang jatuh pingsan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa Allah selalu punya caranya sendiri untuk menjawab doa hambanya. Namun, meskipun aku mencoba meyakinkan diri sendiri, rasa takut mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Bagaimana jika mereka menuduhku melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan? Bagaimana jika mereka menganggapku sebagai ancaman bagi negara ini? Aku hanya seorang mahasiswi biasa yang ingin belajar dan menjalani hidup dengan damai. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Pikiran-pikiran itu membuatku semakin cemas. Aku mencoba membaca doa lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku berharap Allah akan memberiku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Setelah beberapa saat, pintu ruangan terbuka,
dan seorang pria tinggi dengan seragam polisi yang lebih formal masuk. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Inspektur DuPont, seorang detektif senior yang tampaknya bertanggung jawab atas kasus ini. Dia duduk di depanku, menatapku dengan ekspresi dingin yang membuatku merasa semakin tidak nyaman. "Mademoiselle Laila," katanya dengan nada datar. "Kami mendapat laporan bahwa Anda terlibat dalam insiden yang tidak biasa di jalan tadi. Salah satu petugas kami jatuh pingsan tanpa alasan yang jelas. Apakah Anda bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya membaca doa karena aku merasa takut. Aku tidak melakukan apapun yang bisa menyebabkan hal itu. DuPont menyipitkan matanya, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. "Doa apa yang Anda baca? Dan kenapa Anda memakai cadar? Apakah ini bagian dari ritual tertentu?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Aku membaca doa dari kitab suci kami, Al-Quran. Cadar ini adalah bagian dari keyakinanku sebagai seorang Muslim. Aku tidak melakukan ritual apapun, hanya berdoa seperti biasa." DuPont tampak tidak puas dengan jawabanku. Dia mulai menanyakan hal-hal lain, seperti asal-usul keluargaku, alasan aku datang ke Prancis, dan bahkan apakah aku pernah terlibat dalam organisasi tertentu. Aku menjawab semuanya dengan jujur, tapi aku bisa merasakan bahwa dia masih mencurigaiku. Setelah beberapa jam pemeriksaan, mereka akhirnya memutuskan untuk menahan aku lebih lama. Mereka bilang mereka perlu menyelidiki lebih lanjut, tapi aku tahu bahwa ini bukan sekadar penyelidikan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Selama penahananku, aku mulai mendengar bisikan-bisikan dari para petugas polisi. Beberapa dari mereka menyebut kata-kata seperti teroris dan radikal. Aku tahu bahwa mereka sedang mencoba menghubung-hubungkan aku dengan sesuatu yang buruk, meskipun aku sama sekali tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Di tengah malam, ketika ruangan sudah sepi dan aku dibiarkan sendirian, aku merasa semakin terisolasi. Aku mencoba berdoa lagi, memohon kekuatan dan kesabaran. Tapi kali ini, aku juga merasa marah. Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa aku hanya seorang gadis biasa yang ingin hidup damai? Keesokan harinya, seorang petugas muda bernama Lucien datang ke ruanganku. Dia tampak berbeda dari yang lain, lebih ramah, lebih ingin tahu. Dia mulai bertanya tentang kehidupanku, tentang Islam, dan tentang alasan aku memilih untuk memakai cadar. Aku merasa sedikit lega bisa berbicara dengannya, meskipun aku tetap waspada. Namun, di balik sikapnya yang tampak baik, aku bisa merasakan bahwa dia juga sedang mencari sesuatu. Apakah dia benar-benar ingin membantuku, atau dia hanya mencoba mengorek informasi dariku? Aku tidak tahu. Satu hal yang pasti, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Ada badai besar yang sedang mendekat, dan aku harus bersiap menghadapinya. Setelah 2 hari di kantor polisi, aku mulai menyadari bahwa insiden itu bukan hanya soal seorang polisi yang pingsan. Berita tentang apa yang terjadi telah menyebar seperti api di media sosial. Foto-foto dan video dari kejadian itu tersebar luas, dengan judul-judul provokatif seperti "Mahasiswi Muslimah terlibat insiden gaib di Paris" atau "Apakah ini sihir? Polisi pingsan saat menginterogasi wanita berhijab." Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar yang dipamerkan untuk dilihat oleh semua orang. Setiap kali aku membuka aplikasi media sosial di ponsel Amelie, yang mereka izinkan aku gunakan sesekali, aku melihat komentar-komentar yang membanjiri halaman-halamanku. Ada yang mendukungku, mengatakan bahwa aku adalah korban diskriminasi. Tapi ada juga yang menyerangku, menyebutku sebagai ancaman bagi Prancis, bahkan ada yang mengaitkanku dengan terorisme. Rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Aku tidak pernah ingin menjadi sorotan seperti ini. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai, belajar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekarang, setiap langkah yang aku ambil dipenuhi oleh tatapan curiga dan tuduhan tanpa dasar.
Lucien datang lagi ke ruanganku suatu sore. Dia membawa beberapa dokumen dan tampak sedikit cemas. "Laila," katanya dengan nada pelan, "ada kelompok tertentu yang sedang memanfaatkan insiden ini untuk memprovokasi kerusuhan. Mereka mengklaim bahwa Anda adalah simbol ancaman terhadap nilai-nilai Prancis." Aku menatapnya, hatiku berdebar. "Apa maksudmu? Apa yang akan mereka lakukan?" Dia menghela napas. "Saya tidak tahu pasti. Tapi Anda harus waspada. Situasi ini bisa berbahaya bagi Anda." Beberapa hari kemudian, aku akhirnya dibebaskan dari penahanan sementara. Lucien berhasil meyakinkan atasannya bahwa tidak ada cukup bukti untuk menahan aku lebih lama. Namun, dia memperingatkanku untuk tidak meninggalkan apartemen tanpa pengawasan. "Ada kelompok radikal anti-Islam yang sedang mencari cara untuk menyerang Anda," katanya. Ketika aku kembali ke apartemen, Amelie langsung memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. "Aku sangat khawatir padamu, Laila. Semua orang membicarakanmu. Bahkan ada orang-orang yang datang ke kampus, memprotes keberadaanmu di sini." Aku duduk di sofa kecil kami, merasa lelah secara fisik maupun mental. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Amelie. Aku hanya ingin hidup tenang. Kenapa mereka tidak bisa menerima bahwa aku tidak berniat menyakiti siapapun?" Amelie menggeleng. "Ini bukan tentangmu, Laila. Ini tentang ketakutan mereka. Mereka takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami." Malam itu, aku mendapatkan surat ancaman. Surat itu ditempelkan di pintu apartemen kami, dengan tulisan tangan kasar yang berbunyi, "Tinggalkan Prancis, atau kamu akan menyesal." Aku langsung merasa tubuhku gemetar. Amelie langsung melapor ke Lucien, dan dia datang ke apartemen kami malam itu juga. "Saya akan menjaga Anda," katanya dengan nada tegas. "Tapi Anda harus tetap waspada. Kelompok ini tidak main-main." Meskipun ada ancaman, ada juga banyak orang yang mendukungku. Beberapa teman sekelas di universitas mengirimiku pesan-pesan dukungan, mengatakan bahwa mereka percaya padaku. Seorang profesor bahkan memberikan pidato singkat di kelas, menegaskan pentingnya toleransi dan saling menghormati. Namun, dukungan itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang terus menghantuiku. Setiap kali aku mendengar suara langkah kaki di lorong apartemen, jantungku langsung berdebar kencang. Setiap kali aku melihat berita tentang serangan terhadap komunitas Muslim di Prancis, aku merasa semakin terisolasi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini ujian dari Allah yang harus aku hadapi sendirian? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke masjid lokal. Aku belum pernah ke sana sebelumnya karena jaraknya cukup jauh dari apartemen. Tapi aku merasa butuh tempat untuk mencari ketenangan. Di sana, aku bertemu seorang ulama tua bernama Syais Ibrahim. Dia tampak bijaksana, dengan sorot mata yang penuh kedamaian. Setelah sholat Isya, aku bercerita padanya tentang semua yang terjadi. Dia mendengarkanku dengan sabar, lalu berkata, "Anakku, mungkin Allah sedang memilihmu untuk menjadi pembela kebenaran di tengah badai ini. Jangan takut. Selama engkau berpegang teguh padanya, Dia akan selalu melindungimu." Kata-katanya membuatku merasa sedikit lega, tapi juga semakin bingung. Apa maksudnya? Apakah aku benar-benar dipilih untuk sesuatu yang besar? Hari-hari berikutnya semakin tegang. Media terus-menerus melaporkan tentang kelompok radikal yang semakin vokal menentang keberadaanku. Mereka bahkan mengorganisasi protes di depan kampus, dengan spanduk-spanduk yang menyebutku sebagai ancaman bagi identitas Prancis. Aku tidak berani keluar dari apartemen, meskipun aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi. Lucien sering datang untuk memeriksa keadaanku. Dia tampak semakin gelisah. Suatu hari, dia berkata, "Laila, saya menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Kelompok ini didanai oleh organisasi besar yang ingin memicu konflik agama di Eropa.
Mereka menggunakan insiden ini sebagai alat untuk menyebarkan ketakutan. Aku menatapnya, merasa semakin terjepit. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Lucien terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya akan membantu Anda. Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan. Aku tahu bahwa badai besar sedang mendekat, dan aku harus bersiap menghadapinya. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku duduk di apartemen, membaca Al-Quran sambil sesekali melihat keluar jendela. Amelie sedang di kampus, dan Lucien belum datang sejak kemarin. Aku merasa cemas, tapi aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah hari, aku mendengar suara gaduh dari luar. Aku mengintip dari balik tirai dan melihat sekelompok orang berkumpul di depan gedung apartemen kami. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Perancis untuk orang Perancis," dan meneriakkan slogan-slogan anti-Islam. Beberapa dari mereka bahkan melemparkan batu ke arah jendela. Jantungku berdebar kencang. Aku langsung mengunci pintu apartemen dan mematikan lampu. Aku mencoba menghubungi Lucien, tapi panggilannya tidak tersambung. Aku merasa terjebak, sendirian di tengah badai yang semakin ganas. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di tangga. Aku yakin mereka sedang naik ke lantai apartemen kami. Aku panik, tapi aku mencoba tetap tenang. Dalam hati, aku mulai membaca doa, memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau memilihku untuk menjadi pembela MU, maka lindungilah aku dari segala kejahatan, bisikku pelan. Tidak lama setelah itu, lampu-lampu di koridor mati secara tiba-tiba. Suara teriakan para penyerang bergema di tangga, tapi mereka tampak bingung dan mulai mundur. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin bahwa ini adalah jawaban dari doaku. Setelah insiden itu, polisi datang dan membubarkan kerumunan. Aku dipindahkan ke tempat yang lebih aman atas permintaan Lucien. Dia mengatakan bahwa apartemen lamaku sudah tidak aman lagi. "Mereka tahu di mana Anda tinggal," katanya dengan nada serius. "Kita harus memastikan Anda tetap aman." Aku dibawa ke sebuah rumah aman yang disediakan oleh kepolisian. Di sana, aku bertemu dengan beberapa petugas lain yang tampaknya mendukung Lucien. Namun, aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Beberapa dari mereka masih mencurigaiku, meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Lucien sering mengunjungiku di rumah aman itu. Dia memberitahuku bahwa kelompok radikal itu semakin agresif. Mereka sedang merencanakan serangan besar-besaran di sebuah acara interfaith yang akan diadakan di Paris minggu depan. Acara itu dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan, termasuk Islam. "Aku tidak tahu apakah aku harus hadir di acara itu," kataku pada Lucien suatu malam. "Apa yang akan terjadi jika aku pergi? Apa yang akan mereka lakukan padaku?" Lucien menatapku dengan ekspresi serius. "Anda harus hadir, Laila. Ini bukan hanya tentang Anda. Ini tentang semua orang yang ingin hidup damai tanpa rasa takut. Jika Anda mundur, mereka akan menang." Aku merasa ragu, tapi aku juga tahu bahwa dia benar. Aku tidak bisa membiarkan ketakutan menguasaiku. Beberapa hari sebelum acara interfaith, aku memutuskan untuk pergi ke masjid lagi. Aku butuh jawaban dari Allah tentang apa yang harus kulakukan. Syais Ibrahim menyambutku dengan senyum hangat. Setelah sholat, aku bercerita padanya tentang rencana serangan kelompok radikal itu. Dia mendengarkanku dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Anakku, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Jika engkau dipilih untuk menjadi pembela kebenaran, maka bersiaplah untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidupmu." Kata-katanya membuatku merasa lebih tegar. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Aku harus menghadapi ini, bukan hanya demi diriku sendiri, tapi juga demi semua orang yang percaya pada perdamaian.
Hari acara Interfight tiba. Aku mengenakan cadarku seperti biasa, meskipun aku tahu bahwa hal itu akan menarik perhatian banyak orang. Lucien menjemputku di rumah aman dan mengantarku ke lokasi acara. Dia tampak tegang, tapi dia mencoba menenangkanku. Semua akan baik-baik saja, katanya. Kami sudah menyiapkan pengamanan ekstra. Acara berlangsung dengan damai selama beberapa jam. Para pembicara dari berbagai agama saling berbagi pesan perdamaian dan toleransi. Aku merasa lega, tapi aku juga tahu bahwa ancaman itu masih ada. Tepat saat acara hampir selesai, terdengar suara teriakan dari luar gedung. Kelompok radikal itu akhirnya datang. Mereka mencoba menerobos masuk, tapi polisi berhasil menahan mereka. Namun, salah satu anggota kelompok itu berhasil menyelinap masuk. Dia mengacungkan pisau ke arahku, berteriak, "Kamu ancaman bagi negara kami." Aku membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sebelum dia bisa mendekat, aku membaca doa dengan suara keras. Tiba-tiba, dia jatuh ke lantai, lumpuh tanpa sebab yang jelas. Semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk polisi yang berjaga. Insiden itu langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Ada yang menganggapku sebagai utusan Tuhan, ada yang menganggapku sebagai ancaman magis, dan ada yang tetap menuduhku melakukan sesuatu yang tidak wajar. Media sosial dipenuhi oleh perdebatan sengit tentang siapa aku sebenarnya. Lucien mencoba melindungiku dari sorotan media, tapi aku tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari ini. Aku memutuskan untuk memberikan pernyataan singkat kepada pers. Aku berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang gadis biasa yang ingin hidup damai. Apa yang terjadi adalah kehendak Allah, dan aku hanya berusaha menjalani hidup sesuai dengan keyakinanku." Pernyataan itu memecah belah opini publik. Ada yang mendukungku, tapi ada juga yang semakin membenciku. Namun, aku tidak peduli lagi. Aku tahu bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Setelah semua yang terjadi, aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Aku tahu bahwa Prancis bukan tempat yang aman untukku lagi. Meskipun ada dukungan dari banyak orang, aku juga tahu bahwa ketegangan ini tidak akan berakhir begitu saja. Lucien datang ke bandara untuk mengantarku. Dia tampak sedih, tapi dia juga mengerti keputusanku. "Anda adalah orang yang paling berani yang pernah saya temui," katanya. "Saya harap Anda menemukan kedamaian di Indonesia." Aku tersenyum padanya, meskipun air mata mengalir di pipiku. "Terima kasih telah melindungiku, Lucien. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Sebelum pesawat lepas landas, aku memandang keluar jendela, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupku. Setelah berjam-jam di pesawat, akhirnya aku tiba di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta tampak begitu akrab, seolah menyambutku kembali ke pelukan rumah. Keluargaku sudah menunggu di area kedatangan, dengan wajah-wajah penuh kekhawatiran dan rindu. Ibu langsung memelukku erat, seakan takut aku akan hilang lagi. Ayah hanya tersenyum lembut, tapi aku bisa melihat ada air mata di matanya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibu sambil memegang bahuku, memastikan bahwa aku benar-benar utuh. Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski hatiku masih dipenuhi oleh beban yang sulit untuk dijelaskan. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya banyak hal yang terjadi." Di perjalanan pulang ke rumah, aku menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi di Paris. Tentang insiden-insiden aneh, tentang polisi yang pingsan, tentang kelompok radikal yang ingin menyakitiku, dan tentang keputusanku untuk kembali ke Indonesia. Mereka mendengarkanku dengan ekspresi campur aduk, antara marah, sedih, dan bangga karena aku berhasil bertahan. Namun, aku tidak menceritakan semuanya. Ada hal-hal yang sulit untuk diungkapkan, bahkan kepada keluargaku sendiri. Seperti bagaimana rasanya menjadi sorotan dunia, bagaimana aku merasa seperti seorang pembela keyakinan tanpa diminta, dan bagaimana doa-doa yang aku baca sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa.
Aku memutuskan untuk menyimpan itu sebagai rahasia antara aku dan Allah. Hari-hari pertama di rumah terasa sangat berbeda dibandingkan dengan kehidupanku di Paris. Di sini, aku tidak perlu khawatir tentang tatapan curiga atau ancaman dari kelompok radikal. Semua orang di desaku mengenaliku, dan mereka menerima aku apa adanya. Bahkan, banyak yang datang ke rumah untuk menyampaikan dukungan dan rasa syukur karena aku kembali dengan selamat. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Setiap kali aku membuka media sosial, aku masih melihat artikel-artikel tentang diriku. Beberapa orang masih mempertanyakan apakah aku adalah utusan Tuhan atau ancaman bagi dunia barat. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, tapi kadang-kadang komentar-komentar itu membuatku merasa cemas. Untungnya, Amelie sering mengirimiku pesan. Dia bilang bahwa situasi di Prancis mulai tenang, meskipun masih ada ketegangan di beberapa tempat. Dia juga memberitahuku bahwa Lucien telah membantu mengungkap dalang di balik kelompok radikal itu. Ternyata, mereka didanai oleh organisasi besar yang ingin memicu konflik agama di Eropa. Berkat penyelidikan Lucien, kelompok itu berhasil dibubarkan. Amelie juga mengatakan sesuatu yang membuatku tersenyum. Banyak orang di sini mulai belajar tentang Islam karena ceritamu, Laila. Kamu telah mengubah cara pandang mereka. Beberapa minggu kemudian, Amelie menghubungiku melalui video call. Wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih damai. Dia memberitahuku bahwa dia telah memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Aku tidak tahu kenapa, tapi setelah semua yang terjadi, aku merasa tertarik untuk memahami keyakinanmu, katanya. Aku tersenyum, merasa lega bahwa ada orang yang mau membuka hati. Aku senang mendengarnya, Amelie. Jika kamu punya pertanyaan, aku akan selalu ada untukmu. Beberapa bulan kemudian, Amelie memberitahuku kabar yang membuatku sangat bahagia. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah. Aku menangis saat mendengarnya. Ini adalah salah satu hal terbaik yang bisa terjadi setelah semua ujian yang aku alami. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Laila, katanya. Kamu telah mengubah hidupku. Meskipun aku sudah kembali ke Indonesia, dampak dari insiden di Paris masih terasa. Acara Interfaith yang hampir gagal karena serangan kelompok radikal itu ternyata menjadi titik awal dialog yang lebih terbuka antar agama di Eropa. Banyak tokoh agama yang mulai bekerja sama untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Media melaporkan bahwa insiden itu telah memicu perubahan positif, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Lucien juga mengirimiku pesan, memberitahuku bahwa dia telah dipromosikan karena kontribusinya dalam mengungkap kelompok radikal itu. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Laila, katanya. Kamu telah mengajarkanku banyak hal tentang keyakinan dan keberanian. Aku merasa lega mendengarnya. Meskipun aku tidak bisa tinggal di Prancis, aku tahu bahwa jejakku di sana tidak sia-sia. Hidupku di Indonesia mulai kembali normal. Aku melanjutkan studiku di sebuah universitas lokal, kali ini dengan fokus pada sastra Indonesia. Aku juga mulai aktif di komunitas Muslim di kotaku, membantu orang-orang yang ingin mempelajari Islam lebih dalam. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, keyakinanku bahwa Allah selalu melindungiku. Setiap kali aku merasa ragu atau takut, aku selalu ingat kata-kata Syekh Ibrahim, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ada ujian lain yang menantiku, atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu berpegang teguh pada imanku, karena itulah yang membuatku kuat. Suatu sore, aku duduk di halaman rumah, menatap langit yang mulai memerah karena matahari terbenam. Aku merasa damai, meskipun jejak-jejak luka masih ada di hatiku. Aku tahu bahwa Allah telah membimbingku melalui semua ini, dan Dia akan terus melakukannya. Terima kasih, ya Allah, bisikku pelan. Engkau telah menjagaku.
Setelah beberapa tahun berlalu, aku berhasil menyelesaikan studiku di universitas lokal dengan predikat cum laude. Hari wisuda itu adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku. Keluargaku hadir lengkap, dengan wajah-wajah penuh kebanggaan. Ibu bahkan menangis saat aku naik ke panggung untuk menerima ijazahku. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa lebih istimewa pada hari itu. Lucien datang jauh-jauh dari Prancis hanya untuk menghadiri acara wisudaku. Dia terlihat sedikit canggung dengan pakaian formalnya, tapi senyumnya begitu tulus ketika dia mengucapkan selamat padaku. Laila, kamu telah membuktikan bahwa keberanian dan keyakinan bisa mengubah dunia, katanya sambil menjabat tanganku. Aku bangga padamu. Aku tersenyum, merasa lega bahwa meskipun jarak memisahkan kami, persahabatan kami tetap utuh. Terima kasih sudah datang, Lucien. Ini berarti banyak bagiku. Setelah acara selesai, kami duduk bersama di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Lucien bercerita tentang kehidupannya di Prancis. Bagaimana situasi di sana mulai membaik, meskipun masih ada tantangan. Dia juga memberitahuku bahwa Amelie sekarang aktif di komunitas Muslim di Paris, membantu orang-orang yang ingin mempelajari Islam. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini akan terjadi karena dirimu, katanya sambil tersenyum. Kamu benar-benar telah mengubah banyak hal. Aku hanya mengangguk, merasa rendah hati. Aku tahu bahwa aku bukanlah penyebab utama dari semua perubahan itu. Semua ini adalah kehendak Allah, dan aku hanyalah alatnya. Selama beberapa hari setelah wisuda, Lucien tinggal di kotaku. Kami sering berbincang tentang banyak hal, tentang kehidupan, keyakinan, dan masa depan. Suatu sore, saat kami duduk di tepi sungai kecil di desaku, Lucien tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuatku terkejut. Laila, apa yang kamu yakini tentang takdir? Apakah menurutmu segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah? Aku menatapnya, merenung sejenak sebelum menjawab. Aku percaya bahwa Allah telah menuliskan takdir kita, tapi Dia juga memberi kita kebebasan untuk memilih. Itulah mengapa kita harus selalu berusaha melakukan yang terbaik, sambil tetap berserah diri kepadanya. Lucien tampak memikirkan kata-kataku. Aku belum sepenuhnya memahami agamamu, tapi aku mulai melihat betapa indahnya keyakinanmu. Mungkin suatu hari nanti, aku akan mempelajarinya lebih dalam. Aku tersenyum, merasa lega bahwa dia terbuka terhadap ide-ide baru. Jika kamu punya pertanyaan, aku akan selalu ada untukmu, Lucien. Pada malam terakhirnya di Indonesia, kami berjanji untuk tetap berhubungan. Meskipun jarak memisahkan kami, aku tahu bahwa persahabatan kami akan tetap kuat. Beberapa bulan setelah Lucien kembali ke Prancis, aku mulai menulis sebuah buku tentang pengalamanku di Paris. Aku ingin berbagi ceritaku dengan dunia, bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk menyampaikan pesan damai dan toleransi. Aku ingin orang-orang tahu bahwa meskipun ada perbedaan agama, budaya, atau keyakinan, kita semua bisa hidup berdampingan jika kita mau saling memahami. Buku itu akhirnya diterbitkan, dan tanggapan dari pembaca sangat luar biasa. Banyak orang mengirimiku pesan, mengatakan bahwa ceritaku telah menginspirasi mereka untuk lebih terbuka terhadap perbedaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bukuku telah membantu mereka memahami Islam dengan cara yang lebih mendalam. Suatu hari, aku duduk di teras rumahku, menatap langit yang biru cerah. Aku merenung tentang semua yang telah terjadi, tentang ujian yang aku hadapi, tentang orang-orang yang mendukungku, dan tentang perubahan yang telah terjadi di dunia karena ceritaku. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tapi aku juga tahu bahwa Allah selalu ada di sisiku. Selama aku berpegang teguh pada imanku, aku yakin bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang. Ya Allah, bisikku pelan, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan padaku. Jadikanlah aku alat MU untuk menyebarkan kedamaian di dunia ini. Angin sepo-sepo menyapu wajahku, seolah membawa jawaban dari doaku. Aku tersenyum, merasa damai dan penuh harapan. Dunia memang tidak sempurna,
Tapi aku percaya bahwa dengan cinta, toleransi, dan keyakinan, kita bisa membuatnya menjadi tempat yang lebih baik.